Kembali berjumpa bersama Mbah Elektro. Video kali ini Mbah akan membahas tentang beberapa komponen yang ada di lampu TL merek Cina. Video ini khusus untuk cucu Mbah yang ingin menyervis lampunya sendiri tanpa harus membeli ke warung saat lampunya putus atau lampunya mati. Di mesin lampu TL merek Cina ini komponennya sangat sedikit, jadi sangat mudah untuk diperbaiki saat proses pengecekan. Pertama, di sini ada 4 buah dioda yang berfungsi untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Karena kan di rumah kita itu menggunakan tegangan AC. Selanjutnya akan disearahkan oleh keempat dioda ini menjadi tegangan DC. Setelah menjadi tegangan DC, maka akan diubah lagi menjadi tegangan AC. Ini semua adalah rangkaian tegangan konverter untuk mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC. Nah, yang di sini itu adalah rangkaian untuk mengubah dari tegangan DC menjadi tegangan AC. Karena untuk mendapatkan tegangan AC yang lebih tinggi dan juga untuk mendapatkan frekuensi yang lebih tinggi, bahkan sampai 60 kHz. Rangkaian konverter ini di dalamnya ada beberapa komponen. Kalau kita lihat di sini ada 2 buah resistor. Ini ukurannya sama persis. Lalu ada 2 buah transistor di kiri dan di kanan. Itu juga sama persis ukurannya. Biasanya menggunakan 13001 untuk watt yang rendah dan 13002 ataupun 13003 ataupun 13004 itu tergantung dari jenis watt yang digunakan. Selanjutnya di sini ada kumparan yang berbentuk donat. Di dalamnya itu terdapat 3 buah lilitan. Jadi masing-masing lilitan itu harus tersambung. 3 buah lilitan ini itu di dalamnya ada inti perit. Selanjutnya di tengah ini itu ada 2 buah resistor yang berbeda nilai. Untuk melihat jalur-jalurnya mungkin Mbah akan buka skematik diagramnya untuk melihat kemana komponen ini harusnya mengalir. Selanjutnya di sebelah kanan itu ada dioda, lalu sebelah kiri juga itu ada kapasitor. Juga ada 2 buah elko dengan ukuran yang sama persis. Itu untuk memfilter tegangan DC dari 4 buah dioda. Lalu di sini juga ada kumparan yang berbentuk kotak. Di dalamnya itu ada 1 buah inti perit. Lalu di atasnya itu ada 1 buah kapasitor. Itu adalah kapasitor starter untuk menyalakan tabung filamen. Nah, itulah beberapa komponen yang ada di lampu TL merek Cina. Untuk melihat jalur-jalur kemana komponen ini mengalir, Mbak akan buka 1 buah skematik diagram mesin lampu TL merek Cina. Di sini ada 4 buah dioda, seperti yang dijelaskan tadi, itu untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Arus AC 220 volt itu akan melewati keempat buah dioda, sehingga arusnya menjadi tegangan DC. Lalu akan difilter oleh 2 buah elko, sehingga tegangan DC-nya itu stabil. Selanjutnya, telah dirubah menjadi tegangan DC, maka akan dirubah lagi menjadi tegangan AC. Ini adalah rangkaian konverter, pengubah tegangan DC menjadi tegangan AC. Karena untuk mendapatkan tegangan AC yang lebih tinggi, sekitar 500 volt sampai 800 volt. Dan juga untuk mendapatkan frekuensi yang lebih tinggi, bahkan sampai 60 kHz. Untuk rangkaian konverter di sini sangat simpel sekali ya komponennya, karena memang harganya yang ekonomis ya untuk lampu merek Cina. Sehingga komponennya itu tidak ribet, mudah diperbaiki, dan juga cepat rusak ya. Oke, di sini ada 2 buah transistor yang sama persis ukuran dan nilainya. Biasanya untuk lampu-lampu merek Cina itu menggunakan transistor 13001 untuk watt yang kecil dan 13002 ataupun 13003 ataupun seterusnya itu untuk watt yang lebih tinggi karena perbedaan arus. Makin besar arus, maka transistor yang digunakan itu lebih tinggi lagi. Harganya pun itu lebih tinggi lagi. Lalu di sini ada 2 buah resistor yang ukurannya sama persis, yaitu 47 ohm yang menuju basis dari transistor 13001. Lalu ada 2 buah resistor, yang ini 510 kilo ohm dan yang ini itu 330 kilo ohm.
Juga ada kapasitor di sini. Lalu ada 2 buah dioda yang ukuran dan tipenya sama persis. Selanjutnya ada 1 buah kumparan yang berbentuk donat, seperti yang dijelaskan tadi, yaitu di dalamnya ada 3 buah lilitan, dan salah satu lilitan itu menuju ke tabung filamen. Ini adalah tabung filamen yang menggunakan 2 filamen. Salah satu ujung filamen itu menuju kapasitor. Ini dinamakan kapasitor starter. Jadi untuk pengecekan, misalkan dicek semua bagus komponennya, kebanyakan kapasitor starter itu kering, sehingga mengakibatkan lampu tidak menyala. Maka kapasitor starter itu jangan diabaikan, kita ganti saja. Mungkin saja kapasitor starter itu kering. Lalu di sini juga ada kumparan yang berbentuk kotak. Nah, dengan bantuan skema, mudah-mudahan cucu Mbah itu bisa mempermudah dalam memperbaiki lampu yang mati atau yang rusak, khususnya lampu Cina. Mbah sengaja mengupas lampu Cina karena memang lampu Cina ini itu komponennya sangat sedikit, jadi mudah untuk dicek. Kalau sudah bisa memperbaiki lampu Cina, maka lampu-lampu yang di atasnya itu mudah diperbaiki, seperti lampu Philips, Osram, itu akan lebih mudah diperbaiki karena sudah paham komponen yang ada di lampu merek Cina. Jadi untuk pengecekan, kita cek diodanya, lalu setelah cek dioda, kita cek elko-nya, lalu lanjut ke pengecekan beberapa resistor. Lalu cek untuk transistornya, selanjutnya cek untuk kapasitor, lalu cek untuk kumparannya, apakah ada yang putus, lalu cek untuk filamennya, apakah ada yang putus. Nah, itulah beberapa komponen yang ada di lampu TL merek Cina. Dengan menggunakan skematik diagram untuk mengetahui kemana arus dari komponen ini mengalir. Mungkin di video selanjutnya Mbak akan jelaskan tentang bagaimana pengecekan untuk dioda, lalu bagaimana pengecekan transistor lampu TL dengan sangat mudah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dan terima kasih.